bagaimana kolaborasi e-governance diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. E-governance adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu pemerintah memberikan layanan yang lebih efektif, cepat, dan transparan. Tapi e-governance tidak berjalan dengan sendirinya. Diperlukan kolaborasi antara pihak pemerintah, masyarakat, dan instansi lainnya. Nah, dalam video ini kita akan melihat contoh nyata dan simulasi bagaimana kolaborasi itu diterapkan. Tonton sampai akhir. Jadi teman-teman, kolaborasi governance adalah bentuk kerjasama digital yang melibatkan pemerintahan pusat dan daerah, dinas-dinas, masyarakat hingga sektor swasta. Tujuannya adalah menciptakan pelayanan publik yang terintegrasi sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, ringkas, dan juga tidak bergantungan pada berkas fisik. Nah, contoh paling umum adalah pengaduan masyarakat secara online, sistem kependudukan dukcapil yang terhubung langsung ke BPJS dan juga rumah sakit, serta layanan digital antrian di puskesmas. Nah, jadi kolaborasi ini membuat layanan pemerintahan menjadi lebih responsif, efisien, dan akuntabel. Salah satu contoh nyata adalah aplikasi pengaduan nasional seperti SP4N Lapor, yaitu sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Masyarakat dapat langsung melaporkan keluhannya seperti jalanan yang rusak, lampu jalan yang mati, serta sampah yang menumpuk. Laporan tersebut tidak harus lagi disampaikan ke kantor instansi atau ke kantor pemerintahan terkait, melainkan kita dapat mengakses atau memberikan keluhan secara online. Lalu laporan tersebut langsung diteruskan ke instansi terkait dan kita sendiri juga bisa langsung memantau progresnya sejauh mana sudah ditangani oleh pemerintah. Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. LAPOR adalah layanan digital sehingga sahabat dapat mengajukan aspirasi langsung kepada instansi pemerintah berwenang tanpa harus keluar rumah sehingga mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Dan di masa adaptasi kebiasaan baru ini, aspirasi sahabat tentang pelayanan publik yang tidak sesuai standar pelayanan terutama dengan penanggulangan dampak COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi akan sangat membantu pemerintah dalam mempercepat proses penanganan pandemi saat ini. Aspirasi, permintaan, informasi, dan pengaduan dapat sahabat sampaikan melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 maupun aplikasi Android atau iOS LAPOR. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu, integrasi data kependudukan membuat layanan lebih mudah. Saat daftar BPJS atau sekolah, warga tidak perlu lagi membawa fotokopi KK ataupun KTP karena datanya sudah terhubung ke Dukcapil. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada rekan karena sudah meluangkan waktu untuk rapat kita kali ini. Baik, kabar hari ini kita akan bahas tentang peningkatan integrasi layanan digital untuk mendukung kolaborasi SPDK. Nah, jadi dari petugas Dukcapil, bagaimana tanggapan kalian? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih untuk waktu rekan-rekan semuanya. Kami dari sisi Dukcapil siap menyediakan akses verifikasi data NIK dan kartu keluarga secara real time. Ini akan membantu mempermudah layanan seperti layanan puskesmas, sekolah, BPJS, dan layanan sosial lainnya. Baik, saya kembalikan kepada petugas Kominfo. Terima kasih kepada petugas Dukcapil. Selanjutnya, bagaimana petugas puskesmas menanggapinya? Betul, menurut saya, dengan integrasi ini, kami tidak lagi meminta pasien membawa salinan KK atau KTP. Data mereka langsung muncul dari sistem puskesmas. Pelayanan menjadi lebih cepat dan antrian lebih terkontrol. Baik, terima kasih kepada Kominfo. Baik, terima kasih kepada petugas puskesmas. Nah, dari petugas PU, bagaimana tanggapan kalian? Dan dari kami juga membutuhkan integrasi pengaduan masyarakat agar setiap laporan jalan rusak, drainase, atau fasilitas umum bisa langsung kami tindak. Baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada petugas Kominfo. Baik, terima kasih kepada petugas PU.
Nah, baik, kami akan sinkronkan server pengaduan dengan sistem monitoring fasilitas publik. Jadi, semua laporan masyarakat akan kami masukkan ke dashboard kami secara otomatis. Baik, mungkin sekian saja rapat kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari rapat ini menunjukkan bahwa kolaborasi e-governance tidak hanya terjadi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga antar instansi pemerintah. Setiap instansi saling terhubung dan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Sekian, terima kasih. Nah teman-teman, melalui simulasi dan contoh yang sudah kita lihat, kolaborasi e-governance adalah hal penting dalam membangun pemerintahan yang lebih efisien, modern dan transparan. Dengan kerjasama masyarakat, pemerintah desa, dinas-dinas, hingga pemerintahan pusat, pelayanan publik bisa lebih cepat dan tepat dan mudah diakses. Inilah langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik di era digital.